warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Eli. Sekarang kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, pembelajaran 5. Kompetensi dasar atau KD IPA 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ. 4.2 membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Bagaimana adik-adik? Sekarang sudah siap belajar? Kalau sudah siap, simak baik-baik ya materi yang disampaikan. Apa yang dimaksud dengan bernapas? Bernapas adalah proses memasukkan dan mengeluarkan udara melalui organ pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung berfungsi sebagai saluran napas untuk memasukkan udara dari luar dan sebagai saluran untuk mengeluarkan udara pernapasan. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan lendir yang berguna untuk menyaring udara, debu, atau bibit bunga. Di dalam rongga hidung banyak pembuluh darah, sehingga udara yang masuk ke paru-paru akan menjadi hangat. Setelah melalui hidung, udara mengalir melalui tenggorokan. Pangkal tenggorokan terdapat pita suara, serta katup yang berfungsi membuka dan menutup saluran pernapasan. Di dalam batang tenggorokan terdapat bulu getar, berfungsi untuk menolak zat asing yang masuk ke tenggorokan. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang, yaitu bronkus yang berfungsi sebagai jalan udara pernapasan dari dan menuju paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Udara sampai ke paru-paru melalui bronkus yang bercabang menjadi bronkiolus dan berakhir di gelembung paru-paru atau alveolus. Materi selanjutnya, fase pernapasan pada manusia. Fase pernapasan manusia dibedakan menjadi 2. Coba kalian sebutkan. Ya, benar sekali. Fase pernapasan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu fase inspirasi dan yang kedua fase ekspirasi. Ada yang tahu apa itu fase inspirasi dan fase ekspirasi? Baiklah, kalau belum tahu, mari dengarkan penjelasannya. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Selanjutnya, jenis pernapasan pada manusia. Pernapasan pada manusia dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang kita bahas pertama yaitu pernapasan dada. Proses pernapasan dada yaitu inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan dalam rongga dada menurun sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Yang selanjutnya yaitu pernapasan dada ekspirasi.
Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernapasan jenis kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut inspirasi. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Selanjutnya, pernapasan perut ekspirasi. Selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Adik-adik bisa perhatikan pada gambar ketika diafragma terangkat adalah itu proses ekspirasi, dan ketika diafragma turun ke bawah itu ialah proses inspirasi. Diafragma merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Selanjutnya yaitu penyakit organ pernapasan pada manusia. Ada beberapa penyakit organ pernapasan pada manusia. Yang pertama itu asma. Asma yaitu penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi, misalnya terhadap debu dan yang kedua yaitu bronkitis. Bronkitis yaitu peradangan oleh bronkitis yang disebabkan oleh masuknya virus, debu, atau partikel halus berbahaya. Yang ketiga itu difteri. Difteri yaitu menyerang rongga hidung dan tenggorokan disebabkan oleh bakteri. Yang keempat, influenza. Influenza menyerang rongga hidung dan trakea yang disebabkan oleh virus. Yang kelima yaitu pneumonia, yaitu peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau zat kimia. Yang keenam, tuberkulosis atau TBC, itu menyerang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Anak sudah mengerti dan paham tentang sistem pernapasan pada manusia? Kalau sudah paham, kerjakan soal latihan berikut. Terdapat 3 soal latihan. Soal yang pertama, sebutkan organ pernapasan manusia yang menghubungkan antara hidung dan paru-paru. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan bernapas? Dan yang ketiga, tuliskan organ pernapasan pada manusia. Jika sudah selesai mengerjakan soal latihan, berikan jawaban adik-adik kepada guru kalian di sekolah. Oke, sekian dulu ya materi dari Kak Elin. Materi berikutnya kita lanjutkan pada video selanjutnya. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang kakak sampaikan ya. Akhir kata, Kak Elin ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.